pengadilan? Nggak apa-apa, berarti panitera semua yang kerja, kan gitu. Nah, di suatu pengadilan nggak ada kasubagnya, nggak apa-apa, yang penting sekretarisnya yang kerja, seperti itu ya. Nah, di bawah panitera lagi ada namanya jurusita. Jurusita atau jurusita pengganti. Tugasnya apa itu jurusita? Memanggil para pihak tadi, masyarakat, dia yang manggil, juru panggil. Kalau masyarakat bilangnya itu juru panggil, yang datang ke rumah, yang ditakuti masyarakat. Melalui ini semua transfer, ya kan? Kemudian pemanggilannya pun tidak lagi melalui surat, terima surat, teken, tidak, pakai email, ya kan? Kemudian sekarang karena perubahan zaman lagi, sidang pun nggak harus jumpa Pak Hakimnya di ruang sidang. Ada namanya litigation atau litigasi. Kan litigasi itu hukum, jadi sudah dia mendaftar secara ekor, sidangnya pun mau litigasi dia bisa, asal punya akunnya bisa didaftarkan ke petugas. Jadi jumpa hakim itu nggak perlu lah jumpa hakim lagi, kalau dia hakimnya takut misalnya kan, mending litigasi aja gitu. Dan biayanya pun lebih murah, kita kan nggak mengeluarkan ongkos ke pengadilan. Seperti itu ya. Ini hanya kulit luarnya aja lah supaya mahasiswa paham ya. Yang utama itu kalian harus pahami adalah hukum acara, tahapan acara. Nah, kan pasti sudah ada lah dipelajari kan. Tahapan acara pertama apa? Pembacaan gugatan misalnya. Udah paham itu ya? Nah, sudah ya. Nah, sebelum pembacaan, atau belum masuk ke situ? Jauh kali, belum Pak ya? Pengacara belum ya? Oh belum ya? Pengacara perdata udah? Perdata udah? Pidana? Oh belum, nggak apa-apa kan perdata. Kalau di PA itu acaranya perdata ya, perdata Islam khusus. Nah kalau di Aceh seperti yang sampaikan Pak Panitra, Mahkamah Syariah itu ada pidananya. Nah alhamdulillahnya saya sudah berpengalaman di Aceh, karena memang sebelum pindah ke Kisaran, ke Tanjung Balai itu memang sudah 3 kali dirotasi seputar Aceh. Pertama Aceh Tamiang, ya kan, Aceh juga itu kan walaupun perbatasan. Kemudian Aceh Kota Subulu Salam, itu perbatasan juga itu kan dengan Sumur Makpak Dairi itu kan. Kemudian Aceh Lok Sumawe. Nah jadi sudah menerima perkara-perkara pidana, kita terapkanlah hukum acara pidana itu, dakwaan, ya kan. Siapa lagi? Setelah membaca dakwaan apa? Udah tahu belum ya? Nanti ada pledoi sampai nanti vonis. Kalau dipidana kan vonis namanya ya, putusan hakim. Nah kalau mahasiswa semuanya ini kan nanti gelarnya SH ya Pak? SH sarjana hukum. Orang nggak lihat nih Muhammad Ilham SH. SH dari mana orang nggak tahu. Yang penting SH aja, ya kan? Mana tahu di SH itu apa, dalam kurung, buka kurung, iya hidungan enggak? Atau SH usu kan tidak. Kalau kayak kami dulu SHI, ya Pak ya, Bapak ini SH lagi semua ya? Hah? Pak Panitra Muda malah udah SH, keren. Kalau kami dulu SHI, I-nya itu kan berarti dari IM, pasti dari UIN, kan seperti itu. Ada lagi SSY. Ada lagi SSY sebelumnya, Masya Allah, sarjana syariah. Orang pun payah menyebutnya. SS apa nya? Ya kan? SSY. Kalau Pak Panitra SAG ya Pak. Itu produknya semua kan dulu SAG ya. Mau dia dakwah, usuluddin, semua SAG. Nah beruntung yang SH. Di satu sisi beruntung, sisi lain harus dipertanggungjawabkan itu SH-nya. Jangan nanti SH tapi hukum acara misalnya nggak tahu, atau nanti ditanya undang-undang perkawinan nomor berapa kira-kira, nggak usah lah tahu ya. Anak SH harus wajib tahu, minimal undang-undang perkawinan itu harus tahu. Kenapa? Karena undang-undang perkawinan itu undang-undang yang sangat legend. Kenapa dibilang legend? Udah bolak-balik mau dirubah nggak bisa. Yang terakhir lah dirubah sama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, itu pun umur kawin, untuk usia kawin aja dirubah. Ya kan? Ini umur berapa semuanya nih? Oh, nggak ada yang di bawah 19 kan? Oh, udah boleh kawin kalau ini, nggak perlu dispensasi orang tuanya. Nah, itu dia arahnya ke situ. Kalau di bawah 19, orang tua kalian
harus mengajukan dispensasi. Pernah dengar kan? Masih umur 17 atau 18 nggak bisa kawin, nggak bisa nikah, ditolak KUA. Berarti harus mengajukan apa? Dispensasi kawin ke pengadilan agama. Itu aja yang dirubah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu. Yang lainnya nggak bisa dirubah. Karena apa? Undang-Undang 1 Tahun 74 itu mengadopsi dari hukum Islam. Nah, ditambah lagi dengan kompilasi hukum Islam. KHI kan pernah dengar kan? Pasti KHI kan? Nah, KHI itu hasil studi banding para ulama ke berbagai negara. Nah, diambillah jalan tengahnya untuk Indonesia, cocoknya ini mazhabnya seperti itu. Jadi sebagai kita nanti ini kan kandidat sarjana hukum, minimal tahu undang-undang perkawinan, usia berapa yang harus boleh nikah gitu kan. Kemudian tadi perkara-perkara apa saja yang diterima Pengadilan Agama Tanjung Balai. Banyak, cuma ya itu tadi perkara yang paling banyak itu adalah perceraian. Yang sampaikan Pak dosen tadi ya, orang berantem di rumah tangga kesini lah. Waktu nikahnya dia di KUA ya kan, senang-senangnya. Itu dia berantemnya mau bercerai ke pengadilan agama. Gitu dia. Makanya kita sedih di sini sebenarnya. Karena asing melihat orang yang berpisah aja Pak Panitra ya. Berpisah. Sedihnya Pak, nanti anak-anaknya gimana gitu kan. Nanti kalau disatukan pun jatuhnya zolim satu sama lain, ya kan? Makanya dibukalah lembaga talak itu, lembaga perceraian. Kan istilahnya lembaga perceraian itu kan sebagaikan pintu darurat ya, pintu darurat kayak di pesawat kan, kalau kita nggak ada apa-apa kan nggak boleh dibuka ya, lancar aja penerbangan ada yang buka kan jatuh dia. Tapi kalau misalnya memang udah terombang ambing harus kita buka itu, itulah dia pintu perceraian tadi. Nah yang paling banyak perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Balai ini bukan di Tanjung Balai saja, ternyata itu se-Indonesia. Se-Indonesia. Makanya PA itu kayak PA bercerai jadinya Pak ya. Padahal sekarang ada perkara ekonomi syariah kan. Jadi dulu ada cerita itu di mana daerah Jawa atau daerah mana gitu ya, Jawa Barat. Dia udah setel nih pakai nasi. Nih rupanya orang bank itu kan ditanya, Bapak mau cerai? Kaget lah orang banknya gitu kan. Karena dia bercampur baur dengan pihak yang lain. Dia udah rapi-rapi pakai jas, pakai dasi, disangka mau cerai. Padahal dia mengajukan gugatan ekonomi syariah. Ya kan, misalnya tentang murabahah atau mudharabah gitu. Itu dia. Padahal orang taunya PA itu perkara cerai. Memang lebih banyak perkara cerai. Nah, cerai yang paling banyak cerai apa? Cerai yang diajukan siapa? Istri. Istri yang paling banyak mengajukan. Cerai apa namanya itu? Cerai gugat. Kalau yang diajukan suami? Iya, cerai talak. Nah, se-Indonesia juga cerai gugat yang paling banyak. Banyak alumni. Apalagi masa Covid kemarin. Banyak. Ya, masalah ekonomi gitu ya. Jadi cerai gugat itu perkara yang paling banyak di senasional. Setelah itu cerai talak. Kemudian ada namanya perkara gugatan kewarisan. Kemudian ada gugatan harta bersama. Kemudian gugatan pembatalan hibah, ya kan? Kemudian pembatalan perkawinan. Nah itu semua di mana diatur? Nah kita kalau SA harus ada aturannya. Di mana semua itu dapatnya? Di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama. Pernah dengar undang-undang tentang peradilan agama? Pernah ya? Nah, dengar aja gitu. Jadi undang-undang itu udah dirubah 3 kali. Dulu tahun 89, 2006, terakhir 2009. Itu dia. Di mana dimuat di penjelasan pasal 49. Nanti dibuka penjelasan pasal 49 Undang-Undang 3 tahun 2006. Rupanya di situ banyak macam perkara. Termasuklah ekonomi syariah. Ini kan prodinya HES ya, hukum ekonomi syariah. Nah, gugatan tentang ekonomi syariah ini karena dia baru, sebelumnya kan PA nggak berwenang,
Tapi sejak ada putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012 nomor 93 itu, semua perkara tentang perbankan yang berdasarkan syariah diwajibkan harus ke PA. Dulu kalau orang PSM, orang muamalah ada bersengketa, mereka ke pengadilan negeri. Nah, di situ kan akad-akadnya akad-akad syariah, bahasa-bahasa fikih. Nah, orang PN kan nggak ngerti, orang PN kan nggak belajar itu, makanya adalah diajukan judicial review. Dia yang mengajukan judicial review itu dia nasabah dari bank syariah tadi, makanya diputuskan MK sejak tahun 2008 itu ekonomi syariah ke pengadilan agama. Ini jurusan kalian sebenarnya, cuma pengadilan agama Medan yang banyak itu tentang gugatan ekonomi syariah. Ada yang misalnya gugatan ekonomi syariah itu UN prestasi, pernah ya dengar UN prestasi? Cedera janji, nasabah tidak bayar misalnya, padahal dia mampu, ya kan? Itu UN prestasi. Kemudian masalah akad, pembatalan akad. PA Medan itu lumayan variatif karena dia kelas 1A. Kemudian pun masyarakatnya kan sudah perkotaan, ya kan? Karena kan istilahnya kalau kita di Tanjung Balai kan pesisir ya Pak ya. Boro-boro dia mau nabung di bank. Pulang dari laut yang penting ada makan gitu kan, istilahnya gitu. Kalau di pesisir kan nggak terlalu. Apalagi angin koncang kalau kata UT ya. Nah, itu dia. Jadi nggak apa-apa walaupun gugatan ekonomi syariah masih minim, nanti bisa dibaca melalui apa? Kita ada di Mahkamah Agung itu direktori putusan. Nah kan semua pegang HP nih, daripada main TikTok lama-lama, buka-buka aja direktori putusan. Coba nanti cari gugatan ekonomi syariah, keluar tuh banyak, macam-macam tuh perkara tentang apa. Rata-rata yang menggugat itu apa? Nasabahnya. Keterangan dari para pihak itu dicatat, keterangan penggugat, keterangan